Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi boleh sambil dicoba. Akan saya bahas untuk pembuatan form login dengan PHP tanpa database. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh ya pembuatan sederhana. Nah, jadi PHP ini cukup powerful untuk project-project program yang sekiranya masih sederhana atau tidak terlalu kompleks. Kita dapat menggunakan PHP. Nah, tapi kalau nanti programnya sudah kompleks atau usernya lebih banyak, kita butuh keamanannya lebih kuat, kita bisa menggunakan PHP yang sudah dikembangkan ya dengan framework. Salah satunya itu Laravel contohnya. Nah, jadi di sini untuk pembuatan form login dengan PHP, nah jadi teman-teman sebelumnya itu perlu software XMPP ya. XMPP-nya itu jadi perlu diinstal, kemudian di localhost, kemudian di run, dijalankan. Ketika sudah berhasil nyala servernya tersebut, kemudian kita buka secara lokal ya atau di drive C-nya di folder XMPP, di folder htdoc kita di situ bikin program .php-nya gitu. Nah, sebelumnya ada tentang mengupload, file, gambar dan menghapus data. Di sini juga ada tutorialnya, teman-teman dapat mencoba juga. Nah, di sini untuk pembuatan form loginnya, nanti ada sebuah username dan juga ada password admin. Nah, kita bisa simpan di dalam sebuah script PHP. Nah, tapi kalau untuk realnya, nanti nanti selanjutnya itu bisa disimpan di database ya. Jadi si password dan username itu lebih aman ya. Nah, jadi kita bikin folder kosong dengan nama bebas ya, nama foldernya apa saja boleh, tidak berpengaruh. Disimpannya di folder htdocs. Nah, untuk folder htdocs ini dia bisa atau muncul setelah diinstal ya si XMPP-nya. Kemudian kita pembuatan form login di sini ya, tutorial. Nah, sederhana tanpa CSS. Nah, jadi CSS-nya belum dimasukkan. Jadi utamanya itu si HTML saja strukturnya ya. Nah, terutama di strukturnya. Jadi kalau teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam di sini ada form HTML-nya dapat dipelajari. Nah, ini mulai kita bahas ya. Di sini ada doctype untuk mendeklarasikan bahwa dia filenya itu HTML. Kemudian di sini ada head ya. Nah, jadi di sini ada headnya. Ini boleh ditulis tidak pun tidak apa-apa. Dia cuma ngasih tahu bahwa dia ini adalah karakter setnya itu atau pengetikannya menggunakan jenisnya itu UTF-8. Nah, jadi itu standarisasi ya untuk penulisan di sebuah keyboard ya. Nah, jadi dia adalah Unicode Transformation Format. Nah, adalah standar pengkodean karakter universal. Nah, kenapa harus distandarkan? Nah, jadi yang namanya keyboard itu kan ada banyak ya. Ada yang modelnya keyboardnya Arab, ada keyboardnya Latin, ada Korea, ada Jepang, ada China, dan lain-lain. Kalau tidak distandarkan, itu nanti bisa posisinya terlalu kompleks ya, atau bisa beda-beda. Kalau kita ketik shift, udah itu tekan angka 1, itu kan tanda seru ya. Nah, tapi kalau yang di format lain, ada juga yang modelnya selain QWERTY, ada juga model keyboard lainnya. Jadi itu harus kita standarkan dulu agar tampilan setiap website itu sama. Tuh, jangan sampai yang keyboardnya Arab nanti munculnya beda, jadi nanti ada misintersepsi. Nah, jadi seluruh huruf, simbol, dan juga emoji dari berbagai bahasa di dunia ini terbaca. Kadang kan kita ada beberapa simbol yang nggak kebaca ya, atau tanda silang biasanya. Nah, itu karena tidak distandarkan, tidak disebutkan UTF-8-nya tersebut. Ada font yang hilang gitu ya. Format ini sangat efisien, kompatibel dengan sistem ASCII yang menjadi standar dominan yang digunakan lebih dari 99% halaman web global. Nah, jadi halaman web di seluruh dunia hampir 99% ya menggunakan standar ASCII dan juga UTF-8. Nah, dia fleksibilitas, kemudian juga ringan juga, 1 sampai 4 byte untuk setiap karakternya.
Alfabet standar seperti bahasa Inggris hanya membutuhkan 1 byte, sementara karakter kompleks atau emoji membutuhkan 3 sampai 4 byte ya. Nah, penggunaan web dalam pengembangan webnya UTF-8 itu didefinisikan menggunakan tag meta charset UTF-8. Nah, ini biasanya kalau teman-teman lihat di website ya, atau kalau kita klik 12 aja, F12, nah di sini biasanya suka ada ya. Nah, jadi kalau teman-teman ketik F12 di browser, nah nanti tampilannya seperti ini. Jadi biasanya suka ada nih, meta charset UTF-8 gitu ya. Nah, jadi tampilannya di sini kita bisa lihat sebuah website. Nah, bahkan websitenya Google aja pakai juga ya, biar dia standar ya. Sini ada konten origin, nah kemudian ada gambar-gambarnya. Sini ada G static image branding, search logo, favorite icon.ico. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau pakai ikonnya Google, nah ini tuh tinggal di copy aja ya. Jadi Google itu dia punya sebuah website yang sama kayak file image kita ya kalau di XMPP. Dia kan biasanya suka ada folder, branding, search logo. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita coba copy di sini, nah ini bisa kita gunakan sebagai ngecek juga ya. Nah, jadi logo Google ini seperti ini. Jadi logo Google ini dia disimpan di website yang namanya gstatic.com, udah itu /image/branding. Nah, jadi kalau teman-teman cari sebuah website, udah itu gambarnya dia kayak gini nih urutannya. Nah, berarti bisa dipastikan di folder-folder yang lain pun dia ada foto-foto atau ikon-ikon atau gambar-gambar yang digunakan di website tersebut, gitu ya. Nah, nanti kita coba. Ini kita coba hapus. Nah, nanti biasanya kalau yang nggak diblok, nah dia bisa kelihatan nih di dalamnya ada image apa saja. Nah, tapi kalau ini dia si Google-nya ini ngeblok akses kita ya, jadi tidak tampil. Nah, ini contohnya, contoh ini kita coba cek ya image di sini, image logo kampus misalkan. Nah, dia di sini ada WP ya. Nah, jadi kalau teman-teman tahu sebuah image, nah ada WP konten upload 2024-07 logo ref. Nah, dia berarti basicnya itu dia menggunakan WordPress gitu ya. Jadi dia menggunakan WordPress untuk manajemen websitenya tersebut gitu. Nah, kalau di WordPress biasanya sudah di forbidden ya. Nah, tapi nanti kalau teman-teman coba cek di website sendiri atau yang ada di localhost sendiri, itu nanti bisa dibuka ya gambarnya. Jadi ada WP konten, ada kemudian slash upload, nah nanti terlihat gambar-gambarnya, ada folder apa saja di situ. Nah, di situ juga ada image branding Google standar PNG. Nah, jadi dari head sini kita bisa mendapatkan banyak informasi sebenarnya ya. Dia gambarnya dari mana aja, kemudian di sini ada script-scriptnya, ada function apa saja, nah, stylenya ya. Di sini ada dia CSS-nya pakai apa aja. Nah, jadi untuk tampilan sederhana untuk Google Search saja, di situ ada banyak fitur yang dimasukkan ya sebenarnya ya. Cukup banyak data yang diambil. Oke, kita kembali dulu tadi. Nah, kemudian di sini ada meta name, viewport, content, widget, device widget. Nah, jadi dia lebarnya itu menyesuaikan ya terhadap lebar dari sebuah tampilan. Jadi kalau teman-teman pakai handphone atau pakai laptop yang layarnya besar atau PC sampai layarnya lebih dari 30 inch, dia bisa menyesuaikan device widgetnya ya atau lebar dari sebuah layarnya. Kemudian di sini ada initial scale-nya 1, perbandingannya sederhana 1. Di sini ada title-nya, membuat form login tanpa database. Nah, title itu yang muncul di paling atas ini ya, membuat form login dengan PHP.
Nah, ini di sini ya, di sini ada headnya, ada title-nya. Biasanya ini kita bisa search saja. Nah, di sini title ya. Nah, ini bisa kita ganti juga sebenarnya title di sebuah website seperti ini, Hilman Jihadi IB Kos Guru. Nah, ini kalau di Google ini bisa kita ganti ya. Nah, jadi ketika teman-teman coba arahkan title-nya ke atas, nah langsung berubah nih. Yaitu title-nya jadi Hilman Jihadi IB Kos Guru. Kemudian nama websitenya. Nah, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Nah, jadi kalau Mas Edi pengen rubah-rubah sebuah halaman website secara langsung, title-nya itu bisa langsung dari sini ya. Kita klik F12, ya, kemudian di title-nya itu nanti kita rubah gitu, seperti ini. Jadi pas kursornya kita ke atas, dia langsung kelihatan, langsung berubah ya. Nah, contohnya ini juga ya. Jadi kalau kita punya website Institut Bisnis Informatika Kosgoro, ini coba kita eh, pengen ubah-ubah secara lokal ya. Kita Ctrl F, kita paste. Nah, di sini ada title-nya. Di sini kalau kita klik sini home ya. Institut Bisnis Informatika Kosgoro, kita cari lagi. Nah, Stima Kosgoro. Ini kita coba copy, kita paste di sini. Nah, ini udah ketemu ya teksnya. Nah, ini kita coba ganti. Di sini eh, diubah oleh kelas sistem informasi. Nah, gitu langsung berubah ya. Nah, ini website yang tampil di browser kita nih. Tadi kan teksnya sebelumnya bukan ini ya. Nah, jadi kita bisa ganti-ganti nih. Kalau kita cuma mau sekedar ubah view-nya, ini websitenya masih ibk57.ac.id ya, tapi dia tidak merubah ke servernya, hanya tampilan di browser kita aja. Jadi kalau kita punya keperluan untuk mengambil screen capture atau untuk uh, merubah data atau contohnya untuk trial aja ya, jadi kita coba tampilannya bagus gak nih, ini kita bisa ubah secara langsung ya. Cukup ketik F12, nah nanti tampil di sana. Nah, ini kita copy juga, kita cari selamat datangnya. Nah, ini bisa kita Ctrl F ya. Nah, di sini selamat datangnya. Nah, halo, Hilman Jihadi. Nah, gitu ya. Nah, jadi bisa langsung berubah nih. Nah, keren banget. Jadi kalau kita pengen bikin CV sederhana seperti itu, ini bisa juga. Gitu. Oke, kita lanjut lagi tadi yang dari malascoding.com-nya. Nah, ini H1 selamat datang di malascoding.com. Ini boleh diganti ya. Ini nggak masalah, diubah aja. Kemudian login, kemudian di sini ada memeriksa apakah ada parameter pesan pada URL. Nah, if is set get, nah dia ngecek pesan. Nah, jika ada, periksa apakah isi parameter adalah gagal. Nah, dia ngecek if get pesan sama dengan gagal, maka dia maaf username dan password itu salah. Kemudian jika logout, nah terima kasih Anda telah logout. Kemudian juga untuk nah silakan login untuk masuk ke dashboard ya. Jadi ada pesannya, ada tampilannya. Nah, kemudian di sini ada form login sederhana. Dia pakai metodenya itu POST ya, POST, dan juga form akan diproses pada file periksa login PHP. Dan jadi nanti kita bikin file periksa login PHP-nya. Nah, periksa login PHP itu khusus ya untuk memeriksa saja.
Nah, jadi di sini nanti kita bikinnya modelnya form. Nah, formnya segitu aja ya. Jadi dari username, password, kemudian ada submit, login. Nah, jadi secara umum seluruh website di dunia dia pasti menggunakannya model ini ya, username, password. Nah, paling kalau ada yang berubah seperti misalkan selain username biasanya nomor HP gitu ya, atau email, atau login pakai Google. Nah, sebenarnya sama konsepnya, dia pakai form juga. Ini ada BR atau break ya, atau baris ya. Kemudian di bawahnya itu ada password labelnya. Nah, ini kenapa dia type-nya itu teks? Kenapa ini type-nya password? Jadi kalau teman-teman form, nah kalau type-nya itu password, dia otomatis jadi hilang ya. Jadi nggak kelihatan di depannya ya. Jadi otomatis kayak bintang, bintang, bintang gitu ya. Nah, tapi kalau teks dia tampil seperti biasa, seperti username itu bisa dilihat. Ini dia required atau perlu, jadi harus diisi. Kalau dia tidak diisi, maka dia tidak bisa lanjut. Nah, jadi ini tampilannya ya. Nah, selamat datang di, nah nanti teman-teman bisa ubah. Misalkan sistem login mahasiswa, sistem informasi gitu ya. Nah, dia metodenya post, form action, periksa login. Nah, kalau pengen ngedesain juga di sini ada juga ya kalau mau pakai desain CSS yang lainnya. Nah, jadi ada formatnya, dia bisa lebih bagus pakai CSS. Nah, jadi seperti ini ya, dia udah ada warnanya, udah ada backgroundnya, tombol submitnya udah ada warnanya juga. Ini udah ada CSS-nya, nanti kita bisa download juga di sini ya, ada di GitHub. Nah, dia udah ngasih link yang bisa kita download. Ada stylenya, index HTML, dan juga ada style.css gitu. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke validasi form login. Nah, pada atribut action di form login kita memerintahkan untuk memproses form login ini di file periksa login PHP. Maka sekarang buat file baru dengan nama periksa login PHP dalam folder malas ngodingku. Nah, tadi folder awal ya, folder yang pertama kali kita buat. Kita sekarang bikin file periksa login PHP. Nah, di sini ada untuk menangkap data username dan juga passwordnya. Nah, di sini ada variabel username, ada variabel password, metodenya post, kemudian dia dimasukkan. Nah, jadi di sini username-nya langsung ya, langsung dituliskan dia adalah admin, kemudian passwordnya admin 123. Nah, ini sini untuk session start-nya. Jadi dia aktif untuk session tersebut. Nah, untuk username dan juga statusnya login sudah masuk. Nah, dia di sini header-nya akan tampil indeks PHP. Nah, jika login gagal, maka kembali ke halaman login ya. Jadi dia kembali ke halaman untuk login lagi. Nah, jadi kita bisa pakai if else juga ya. If nah kondisi terpenuhi, maka dia akan masuk, else-nya itu maka dia akan kembali ke halaman login. Nah, jadi seperti itu. Nah, dengan cara mengaktifkan session di PHP menggunakan session start. Nah, dan yang paling penting adalah membuat session status yang berisi stringnya itu adalah login. Nah, kenapa kita bilang penting? Karena session ini status yang menjadi kunci sebagai tanda pengguna berhasil login atau tidak ya di sebuah program. Nah, jadi nanti dia bisa masuk ke dashboard admin. Nah, nanti kita bisa membuat dashboard admin yang juga jadi khusus untuk ya admin ketika sudah login. Nah, ini ya, kita bikin bodinya. Ini adalah halaman dashboard admin. Di sini ada indeks PHP, ada untuk logout juga. Kemudian di sini ada selamat datang, kemudian ada session username-nya. Nah, ini kalau untuk salah ya, passwordnya ada username dan password salah.
Ya, karena tadi kita setting username-nya itu admin ya, bukan Andi ya. Nah, kemudian di sini ada if get pesan gagal, maaf username dan password salah atau logout ya, atau masuk ke dashboard ya untuk parameter pesannya. Maka halaman akan dialihkan kembali ke halaman login. Jadi kembali ke halaman login. Nah, ini kita bisa lihat di atasnya ya. Sini ada localhost, di sini ada malas ngodingku. Jadi dia ada indeks PHP, pesannya itu login dulu. Jadi dia masuk ke halaman login. Nah, jadi kalau udah masuk dia udah berhasil ke halaman admin seperti ini. Ini contoh untuk masuk ke halaman admin index.php. Nah, jadi secara umum atau secara basic kita telah berhasil untuk membuat halaman dashboard untuk admin dan juga session loginnya. Nah, terus di sini telah membuat kita juga bikin halaman logout, yaitu kita buat halaman logout PHP sendiri filenya. Nah, kemudian kita bikin foldernya. Dalam folder admin ada logout. Nah, di sini ada session start. Kemudian di sini ada untuk session destroy-nya untuk loginnya jika sudah selesai. Nah, jadi banyak juga digunakan hacker ya. Jadi session start ini kalau misalkan ada beberapa kasus kayak modelnya, misalkan kemarin ada Raditya Dika, dia YouTube-nya itu sempat kehack. Nah, padahal dia nggak ada OTP 2 verifikasi, nggak ada login, atau passwordnya juga nggak diketahui, tapi dia, si hackernya tersebut ngambil dari session tersebut ya. Jadi session key-nya ini diambil, kemudian dipakai di komputer lain seolah-olah dia adalah user dari yang sebelumnya. Nah, itu bisa karena beberapa faktor ya, karena bisa virus, kemudian juga karena sudah dimasuki komputernya oleh program-program yang sudah ngambil data dari awal gitu ya. Jadi dia ngambil session tersebut. Untuk halaman logoutnya, sebenarnya proses login hanya kita buat sama seperti cara membuat login PHP dengan database MySQL. Ini saja pada tutorial ini kita tidak menggunakan database sama sekali, hanya menggunakan PHP. Nah, sekian tutorial membuat form login dengan PHP tanpa database. Semoga bermanfaat. Nah, di sini juga ada GitHub-nya. Jadi teman-teman dapat menggunakan juga program tersebut. Di sini ada folder-foldernya ya, strukturnya ya. Jadi silahkan dicoba. Di sini ada periksa login.php yang tadi ya. Ini ada lengkap. Nah, teman-teman boleh ketik, boleh di copy juga. Nah, kalau diketik lebih bagus ya. Jadi teman-teman bisa tahu errornya atau salahnya di mana. Di sini ada indeks PHP-nya sudah lengkap. Jadi bisa dicoba juga secara langsung. Kemudian di sini ada untuk adminnya, ada untuk logout ya. Jadi ada halaman telah berhasil login. Di sini masuk ke indeks PHP. Nah, kemudian di sini untuk halaman logoutnya. Nah, jadi ketika sudah selesai dia bisa untuk logout ya. Nah, ini dari Malas Coding banyak juga. Ini ada aplikasi penjualan PHP MySQL. Nah, jadi teman-teman bisa coba juga ya secara langsung. Nah, ada penjualan. Nah, ini ada untuk modelnya sistem kayak POS ya. Ada Cero de Laravel, ada database dan juga lain-lainnya. Nah, ini repositorinya banyak. Nah, ada contoh website biodata. Teman-teman bisa explore ya di GitHub-nya. Ini banyak yang bisa kita pelajari. Nah, oke, mungkin untuk saat ini sekian ya, kita cukupkan dulu. Teman-teman bisa langsung coba yang tadi ya, modelnya untuk form login tanpa database untuk hari ini ya. Nah, ada pertanyaan mungkin sebelum ditutup? Pak, sedikit tadi sih, itu Hmm. kemarin saya udah nyobain yang e-commerce itu tuh. Itu kan ada yang bagian logo di bagian HTML.
Itu kalau buat ukuran yang ditampilkan sama yang di form HTML-nya itu dari gambarnya ukurannya apa dari CSS-nya Pak ya buat ngukurnya tuh? Menentukan image berarti ya. Iya logonya Pak. Nah, untuk CSS, nah Mas Edi bisa menentukan dari sini. Nah, jadi foldernya itu nanti bisa di Di IMG. situ. Nah, jadi di CSS-nya ya, kan ada gambarnya Oh tuh. CSS. Nah, jadi widthnya bisa kita tentuin nih, berapa pixel. Nah, widthnya sama height-nya. Kemarin udah sempat pakai ini belum? Belum Pak. Kemarin saya nyari nggak ada yang image buat ukuran pixelnya gitu loh Pak. Oh, belum ya. Nah, ini bisa ditambahkan aja Mas Edi. Oh ditambahkan ini manual Pak ya? Ya, jadi di image tersebut widthnya 300 pixel, height-nya 200 pixel gitu. Jadi nanti kita bisa menentukan gambarnya. Ini contohnya kayak yang di sini ya. Logo ini kan ya. Oh iya, iya iya betul. Nah, ini kita coba open image new tab. Nah, dia kan sebenarnya gede ya. Hmm. Nah, tapi kenapa dia bisa tampilnya jadi kecil? Karena dia kalau kita ketik F12, kita inspect elemen. Nah, inspect. Nah, di sini ada IMG. Nah, kemudian juga di sini Oh ada itu. source-nya. Nah, di sini ada hack-nya nih. Oh iya. Ada hack-nya 156. Kalau ini hack-nya kita ubah jadi 300 misalkan. Nah, jadi gede ya. Terus hack-nya kita ubah jadi 1000. Oh, jadi gede banget ya. Nah, gitu jadinya. Ini width-nya kita ubah jadi 1000 juga misalkan. Nah, jadi gede banget ya. Nah, jadi permainannya di situ. Ini kita bisa Ctrl Z, back, back, back. Nah, jadi gitu ya. Jadi Iya Pak. si image-nya yang tadinya terlalu besar bisa kita kecilin. Kalau yang terlalu kecil bisa kita sesuaikan biar pas gitu. Ya, siap Pak, makasih. Nah, jadi dia modelnya kalau ini kita lihatnya dia di dalam body ya. Jadi si image tersebut itu dia disimpannya di dalam body. Kemudian dia di sini ada div class. Jadi masuk ke div ya. Kemudian di sini ada div lagi, di dalamnya ada img. Nah, jadi si img-nya ini nih bisa kita tambahin nanti. Ada width-nya. Nah, height di sini, height sama width-nya bisa diubah ya. Terus di sini size-nya atau bisa auto juga. Auto itu maksudnya jadi pas kita device-nya pakai laptop, dia otomatis jadi tampilan laptop, ini tampilan mobile ya. Jadi ini kan kita tampilannya di sini view-nya kecil. Nah, ini nih. Nah, ini kan kita responsif ya, responsif design. Jadi dia menyesuaikan. Jadi size-nya itu auto, max width-nya di 633 pixel. Nah, jadi kalau kita tampilannya di sini standar iPhone 14 misalkan. Nah, tampilannya kan seperti ini nih. Jadi Mas Edi juga bisa coba nih kalau pakai tampilan handphone, dia jadi responsif. Kemudian di sini ada tampilan pakai iPhone. Nah, jadi ketika kita klik, jadi ada model gini ya. Tuh, ada. Ini sebutannya burger menu. Nah, jadi ada 3 garis. Itu kalau diklik dia menu tampil seperti ini. Nah, ini permainannya di CSS namanya. Gitu. Jadi kalau Mas Edi ingin mempelajari tentang image, di sini ada responsive image ya. Nanti ada yang dari Witry School nih. Ini CSS styling image. Nah, di sini ada border radius. Ya, tadi kan gambarnya kotak biasa ya. Nah, ini kita bisa tambahin border nih, jadi ada lengkungannya dikit. Jadi makin cakep ya. Ada round. Kemudian bisa dibikin bulat juga nih. Ada border radiusnya ini 8 pixel. Kemudian ini border radiusnya 50%. Jadi bisa pakai pixel, bisa pakai persen juga ya. Jadi makin keren. Ada modelnya bisa pakai border juga nih. Ada frame-nya. Kemudian, nah ini di sini ya. Berarti, nah Mas Edi bisa bermain di sininya nih. Bisa di IMG-nya.
Nah, bisa di widthnya, misalkan stylenya di sini ada di 300 pixel. Nah, itu jadi besar ya dia ya. Jadi 3000 pixel. Nah, ini kita run. Nah, itu jadi lebih sesuai ya ukurannya ya. Ini 500 pixel deh. Nah, gitu. Jadi seperti itu Mas Edi untuk setting sebuah gambar. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, mantap. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin lainnya? Salsa mungkin ada yang mau ditanyakan atau udah bisa buat programnya? Nggak ada pertanyaan Pak. Oke. Nah, sementara bisa dicoba dulu ya. Nanti kalau ada kendala boleh ditanyakan, nanti kita bisa diskusi lagi untuk permasalahannya, misalkan errornya di mana. Kalau sekarang udah enak ya, ada chat GPT, itu kita tanya ke sana, dia bisa ngasih tahu. Misalkan kita errornya itu ternyata cuma kurang titik koma, nih kayak gini ya. Misalkan titik komanya itu ternyata nggak kita pakai, ini kita hapus misalkan. Dan itu kita run. Dan nanti tampilannya ada yang nggak tampil, atau CSS itu nggak muncul. Atau misalkan di sini kayak IMG-nya itu kurang eh, M misalkan, kita run. Jadi nggak muncul, padahal kurang IMG doang tadi ya. Kita tambahin lagi MG-nya muncul ya, walaupun M-nya harusnya kecil. Karena kalau untuk HTML dia nggak case sensitif ya, jadi masih aman. Kalau agak typo dikit masih ditoleransi untuk di HTML. Tapi kalau di PHP dia tiap variabel itu gede kecilnya berpengaruh. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup pertemuan hari ini. Untuk absen sekitar 2 ya, sudah hafal. Baik, jika tidak ada yang ditanya, kita cukupkan materi pada hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih kembali.